Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Sidang Jumat rahimakumullah, khusus Jumat ini khatib memohon jamaah menghadirkan hati dan fikiran serta telinganya, karena apa yang kami akan sampaikan boleh jadi akan merubah hidup Anda. Sudah sering kami sampaikan bahwasanya we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita umat Islam hari ini sedang menjalani babak fase periode yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum pernah ada periode lebih kelam dari periode kita sekarang ini. Mengapa? Pertama, karena Nabi di dalam hadis tentang periodisasi perjalanan sejarah umat ini menyebutkan bahwa periode kita sekarang ini namanya periode mulkan jabariyatan. Periode para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Sebenarnya dengan ini saja sudah cukup kita menyadari ini periode yang gelap. Tetapi realitas sejarah pun membuktikan bahwa belum pernah dalam perjalanan sejarah umat Islam kita hari ini diuji Allah dengan ujian yang sangat berat. Apa itu? Ujian di mana sebagai umat kita posisinya kalah. Sementara kepemimpinan dunia ini sedang Allah izinkan, Allah serahkan kepada pihak lain. Siapa itu? Barat, Eropa, Amerika, yang tiada lain adalah kaum kuffar, al-Yahud wan Nasara, the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Ini realitas, saudaraku rahimakumullah. Dan realita ini sudah disampaikan Nabi 15 abad yang lalu bakal terjadi. Dalam hadisnya yang sering kita dengar disebut hadis lubang biawak. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan, tata cara hidup, jalan hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka sudah jelas-jelas masuk lubang biawak, kalian terus saja ikut sama mereka. Para sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, ya Rasulullah, apa yang kau maksud adalah kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Saudaraku rahimakumullah, ada ayat dalam Al-Quran yang memberikan kita ketentraman. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Allah Ta'ala berfirman, al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Pada hari ini orang-orang kafir sudah putus asa mengalahkan agamamu, Islam. Karenanya jangan takut sama mereka, tapi takutlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah menjanjikan bahwa orang kafir berputus asa mengalahkan agama kita, Pak. Agama kita. Tapi Allah tidak pernah menjanjikan bahwasanya orang kafir berputus asa mengalahkan kita.
mengalahkan umat Islam. Islam dan umat Islam itu dua perkara berbeda, Pak. Islam itu ajaran dari Allah yang sudah sempurna, yang karenanya orang kafir nggak bisa mengalahkannya. Tapi umat Islam adalah kumpulan manusia, Pak, yang kadang-kadang kuat imannya, kadang-kadang lemah imannya. Kadang-kadang menjadi mukmin yang sejati, kadang-kadang jadi munafik. Nauzubillah min dzalik. Karenanya saudaraku rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi menggambarkan, boleh jadi Islam ini sudah sempurna, tetapi karena yang menganutnya adalah kumpulan manusia, Islam pun bisa mengalami pemudaran, penghilangan, pelan tapi pasti. Hadisnya berbunyi sebagai berikut. Latun qadanna waral islami urwatan. Sungguh tali ikatan Islam akan terurai satu simpul demi satu simpul. Setiap kali satu simpul sudah lepas, manusia bergelayutan pada simpul sisanya. Lepas lagi bergelayutan pada simpul sisanya. Terus kata Nabi, simpul yang paling awal bakal lepas adalah urusan hukum. Sedangkan simpul yang paling akhir lepas adalah urusan sholat. Saudaraku rahimakumullah, kepemimpinan Yahudi Nasrani belum berjalan lama, Pak. Baru sejak tahun 1342 Hijriah lah Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan umat Islam, Allah serahkan ke mereka. 100 tahun yang lalu persis, itulah awal mula Yahudi Nasrani memimpin kita. Tapi coba perhatikan betapa sistematisnya mereka berusaha untuk melepaskan satu demi satu simpul-simpul ajaran Islam itu. Coba ingat-ingat, sejak 100 tahun yang lalu, negeri-negeri kaum muslimin secara sukarela menyingkirkan hukum Islam dan memberlakukan hukum sekuler di masing-masing negerinya. Terus kemudian memberlakukan politik yang entah politik apa, yang pasti bukan politik Islam. Politisinya muslim, tetapi kelakuan mereka jauh dari contoh-contoh politikus Islam. Jauh dari Abu Bakar Siddiq, jauh dari Umar bin Khattab. Sekalipun yang mengaku berpolitik sebagai pemimpin seperti Umar bin Khattab banyak. Di bidang ekonomi, negeri-negeri kaum muslimin bahkan mengundang berlakunya sistem ekonomi ribawi. Di bidang pendidikan, pendidikan sekuler yang dibangga-banggakan. Karenanya hari ini makin sulit mencari orang tua yang punya cita-cita anaknya menjadi ulama yang bisa menerangi dunia yang dalam keadaan gelap gulita ini. Kebanyakan orang tua hari ini kalau nggak mengharapkan anak menjadi tukang dokter, jadi tukang insinyur. Karena pendidikannya sekuler. Di bidang budaya, coba lihat ada sebuah negeri muslim, pendudukan mayoritas muslim, ulamanya mengatakan apa? Hei para pemuda, ambillah teladan dari K-pop. Nauzubillahi min dzalik. Apa yang mau diambil teladannya dari budaya K-pop itu? Budaya Islam lepas, Pak. Di bidang medis ya, coba ingat-ingat dulu. Zaman Islam berjaya, kita mengenal yang namanya tibbun nabawi, pengobatan cara Nabi. Para tabib ketika itu, kalau menangani pasien akhirnya sembuh pasiennya, nggak ada dia mengatakan saya menyembuhkan Anda, tapi dia katakan Allah telah mengizinkan engkau sembuh. Sehingga tidak ada tabib yang merasa dirinya hebat. Tidak ada pasien yang bergantung pada tabib. Semua bergantung kepada Allah Ta'ala. Tapi hari ini sistem medis modern mengajarkan bermunculannya dokter-dokter yang tanpa ragu mengatakan, Bapak, setelah melihat diagnosa jantung Bapak, paru-paru Bapak, tampaknya umur Bapak tinggal 3 bulan. Na'udzubillah min dzalik. Apa ini? Di bidang militer sudah lepas Pak simpul Islam. Mana ada angkatan militer negeri kaum muslimin hari ini yang bercita-citanya adalah ish kariman au mut syahidan. Hidup mulia di bawah naungan cahaya agama Allah atau mati syahid. Yang ada adalah angkatan militer yang menggunakan slogan sekuler yang berbunyi right or wrong is my country. Mau benar mau salah pokoknya bela negara. Bahkan ada Pak negeri muslim, tentaranya itu semangatnya right or wrong is my cukong. Bela cukong pokoknya. Nauzubillah. Jadi saudaraku rahimakumullah, yang kami sebutkan ini bukan contoh-contoh yang belum terjadi, sudah terjadi. Tetapi yang paling mengerikan adalah rupanya kita harus menyaksikan simbol terakhir sekarang diacak-acak sama mereka, saudaraku. Simpul apa tadi? Simpul sholat. Ya. Karenanya dalam khutbah yang baik ini, kesempatan yang baik ini, khatib cuma punya kewajiban mengingatkan akan pesan-pesan Nabi berkenaan dengan sholat ini. Yang pertama, Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Jadi dengan kata lain, urusan sholat ini nggak ada cerita pintu kreativitas dan inovasi boleh dibuka, nggak ada ceritanya, Pak. Yang ada adalah copy paste. Begitu Nabi kerjakan, begitu kita kerjakan. Pernahkah Nabi sholat 5 waktu yang wajib itu sendirian? Tidak pernah. Bahkan di awal-awal belajar sholat, Nabi berjamaah dengan Jibril alaihissalam. Yang karenanya, marilah kita mencontoh bagaimana sholat berjamaah sebagaimana berjamaahnya Nabi dengan para sahabat. Tidak ada jalan lain. Saudaraku rahimakumullah, di antara hadisnya mengatakan, suatu ketika para sahabat sudah siap-siap hendak sholat, terus kata Nabi, hendaknya kalian jangan biarkan shaf kalian berselisih, karena hati kalian nanti akan berselisih. Berselisihnya shaf itu 2, Pak, perkaranya. 1, shafnya tidak lurus, dan 2, shafnya tidak rapat. Sementara dalam hadis yang lain lagi kata Nabi, qimus sufufa wa hadhu bainal manakibi wasuddul khalal. Tegakkanlah barisan-barisan kalian, sejajarkanlah antara pundak-pundak kalian, tutuplah celah-celah di antara kalian. Ingat ya, Nabi bilang tutuplah celah-celah di antara kalian. Dan ingat, ini bukan ucapan saya, Pak Iksan Tanjung, bukan. Kalau ini ucapan saya, Anda boleh tolak, Pak. Ini ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan seorang manusia yang ketika dikunjungi makamnya oleh Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i berkata di atas makam Nabi Muhammad SAW, pendapat siapapun selain penghuni makam ini boleh kita terima, boleh kita tolak. Tapi kalau sudah pendapat penghuni makam ini yang berbicara, wajib hukumnya seorang mukmin menerimanya. Jadi saudaraku rahimakumullah, kata Nabi, tutuplah celah-celah di antara kalian. Terus kata Nabi lagi, lemah lembutlah terhadap kedua tangan saudara kalian. Jadi kalau Anda lihat celah di depan Anda, masuklah tapi dengan lemah lembut, sehingga tidak menyakiti hati saudara kita. Lalu Nabi ulang lagi urusan celah ini. Apa kata Nabi? Janganlah kalian biarkan celah-celah itu untuk syaitan. Bayangkan. Jadi kalau kita sholat, membiarkan ada celah, Pak, sama saja kita mengundang syaitan ikut sholat bersama kita. Ini Nabi yang bicara ya, bukan saya yang bicara. Ya, dan ini hadis-hadis ini sudah jelas, Pak, sudah sahih. Dari dulu kita sudah dengar. Bahkan sekarang ada masjid-masjid, Pak, tempat buat syaitan dikasih kehormatan, Pak, dikasih tanda, Pak. Ini tempatnya. Mulia sekali syaitan sekarang. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, yang lebih mengkhawatirkan kata Nabi selanjutnya, man wasala saffan wasalahullah wa man qata'a saffan qata'ahullah. Barang siapa menyambung shaf, Allah sambung dia. Barang siapa memutus shaf, Allah putus dia. Artinya apa? Artinya rahmat Allah. Kalau kita sholat menyambung shaf, Pak, kita dicurahkan rahmat Allah. Tapi kalau kita sengaja memutus, Pak, nggak ada rahmat Allah di situ. Bayangkan kita merasa sudah menjalankan kewajiban. Kita sudah merasa pergi berjamaah dengan saudara-saudara kita di masjid. Ternyata di mata Allah kita nggak dapat rahmat. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah saya tidak membuat Anda risau, tetapi justru mengembalikan sikap iman yang semestinya di dalam mensikapi perkara yang paling penting dalam urusan agama ini setelah tauhid, yaitu imaduddin, tiangnya agama ini. Aqulu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, sidang Jumat rahimakumullah. Selanjutnya Nabi bertanya kepada para sahabat, ala tasuffuna kama tasuffufal malaikatu inda rabbiha. Mengapa kalian tidak berbaris bersaf seperti para malaikat berbaris bersaf di hadapan Allah Ta'ala? Ya, para sahabat heran, bagaimana mereka nggak pernah lihat malaikat. Mereka pun balik bertanya, ya Rasulullah, bagaimana sih bersafnya para malaikat? Kata Nabi, para malaikat itu mendahulukan saf awal dan mereka merapatkan diri satu sama lain dalam safnya.
Jadi saudaraku rahimakumullah, jika kita umat Islam, umat Muhammad SAW ini, salatnya seperti para malaikat Pak, itu yang menjadi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Dan mestinya itu menjadi kebanggaan kita juga. Dan kita mesti tersinggung kalau ada pihak yang ingin mengacak-acaknya saudaraku. Karenanya ada hadis berikutnya yang saya begitu mendengar hadis ini, dikaitkan dengan tema ini, saya sangat sulit tidur Pak. Kata Nabi, kelak di hari berbangkit nanti, aku akan menunggu umatku di telaga. Dan aku bisa mengenali umatku dari wajah mereka, tangan mereka, dan kaki mereka yang bersinar sebagai bekas wudhu. Kemudian ada sebagian orang laki-laki, kelihatan bersinar wajahnya, kakinya dan tangannya bekas wudhu waktu di dunia, bahkan bekas sholat. Aku panggil mereka, tapi mereka dihalau oleh malaikat. Tidak boleh mendekat ke Nabi. Aku panggil lagi, dihalau lagi. Akhirnya malaikat menjelaskan, ya Muhammad, engkau tidak tahu setelah engkau mereka merubah ajaranmu. Akhirnya yang tadi Nabi panggil-panggil Pak, justru Nabi katakan, sohkan, menjauhlah. Nabi nggak mau dekat-dekat dengan mereka yang merubah agama Allah Ta'ala. Jadi saudaraku rahimakumullah, semoga kita tidak termasuk yang nanti nggak berhak menerima air dari telaga Nabi. Yang kata Nabi, kalau siapapun muslim mendapatkan air dari telaga Nabi, dia tidak akan haus selamanya di padang mahsyar. Kemudian saudaraku rahimakumullah, sisi lain dari yang harus kita pahami adalah, yang tadi sudah saya mukaddimahi di awal Pak, yang mimpin dunia ini sekarang siapa? Bukan orang beriman saudaraku rahimakumullah, al-Yahud. Sedangkan kata Allah Ta'ala tentang Yahudi ini apa? Kata Allah dalam suratul Maidah 82, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Sungguh Muhammad, engkau akan temukan manusia-manusia yang paling hebat permusuhannya kepada kaum beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrikin. Silahkan lihat dunia hari ini. Negeri mana yang kaum musliminnya sangat terzalimi kalau bukan Palestina? Dizolimi oleh kaum Yahudi Zionis. Negeri mana lagi yang dizoliminya dahsyat sekali? Di Xinjiang, di China bagian timur. Mereka dizolimi saudara muslim kita oleh kaum musyrikin Cina. Dahsyat Pak. Benarlah firman Allah. Kemudian kata Nabi, innal yahuda qaumun qad sa'imu dinahum. Sesungguhnya Yahudi itu sudah bosan dengan agama mereka. Dan sesungguhnya Yahudi itu punya sifat hasad. Dan hasad mereka kepada kita umat Islam terutama dalam 3 perkara. Perkara raddis salam. Kebiasaan muslim kalau berjumpa mengucapkan salam dibalas salam. Artinya Yahudi paling tidak senang melihat kita berukhuwah Islamiyah Pak. Enggak senang mereka. Kita tahu ada hadis mengatakan kalau seorang muslim senyum kepada saudara muslimnya itu sedekah. Mereka enggak senang kita saling bersedekah Pak. Sehingga kita diwajibkan menutup mulut kita. Kata Nabi, kalau 2 muslim bertemu berjabat tangan, rontok dosa-dosa mereka. Mereka enggak senang melihat itu, sehingga dibuatlah aturan tangan enggak boleh berjabatan. Saudaraku rahimakumullah, hasad mereka yang kedua terhadap kita kaum beriman ini adalah iqamatis sufuf. Kedisiplinan kita dalam menegakkan shaf salat kita, lurus dan rapatnya barisan kita. Karenanya hari ini, siapa yang paling tertawa terbahak-bahak melihat cara salat yang sudah berubah di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram? Al-Yahud, senang mereka melihatnya. Pernah ada seorang jenderal Amerika Pak, ditanya sama seorang wartawan muslim, "Hei Pak Jenderal, bagaimana menurut Anda kalau Anda ditugaskan untuk merapihkan barisan 2 juta prajurit? Berapa lama waktu yang diperlukan buat Anda?" Terus kata dia menerawang, kira-kira 1 bulan lah. Terus diperlihatkan video umat Islam sedang haji. Haji yang normal Pak ya, bukan haji sekarang. Haji yang jutaan orang itu Pak. Yang ketika sedang tawaf Pak, ramai sekali yang tawaf. Tiba-tiba azan berkumandang, yang tawaf berkurang karena siap-siap sholat. Tapi masih ada yang tawaf. Begitu qomat berkumandang, hanya dalam 2-3 menit, shaf kaum muslimin yang datang dari aneka latar belakang bangsa, nggak saling kenal, bahasanya berbeda-beda, langsung lurus dan rapat Pak. Yahudi tidak senang dengan ini saudaraku. Dan yang ketiga kata Nabi, hasadnya Yahudi kepada kita dalam urusan apa? Dalam ucapan kaum muslimin di belakang imam salat wajib mereka, yaitu ucapan amin. Tentunya salat jahar, maghrib, isya, subuh dan salat Jumat.
Karenanya mereka bikin aturan, kalau bisa di lock saja masjid itu supaya suara amin tidak ada sama sekali. Tapi oke lah, sekarang sudah terbuka. Setidak-tidaknya kita kurangilah suara amin itu dengan cara apa? Masjid muat 1000 orang, jangan 1000-1000-nya hadir, cukup 300 saja, 500 saja, supaya suara aminnya mengecil. Yahudi tidak senang dengan suara amin itu, saudaraku. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa menggugah kita. Setidak-tidaknya mari kita buktikan siang hari ini kita lebih cinta kepada sunnah Nabi SAW daripada apapun, dan kita lebih takut ancaman Nabi daripada ancaman siapapun di muka bumi ini. Karena ingat saudaraku, hidup dan mati di tangan Allah Ta'ala, sehat dan sakit di tangan Allah Ta'ala, sembuh dan mati itu di tangan Allah Ta'ala. Bukan berarti kita nantangin, Pak, tidak. Kita yakin virus COVID ini memang ada. Kita yakin penyakit ini ada. Kita yakin dia bisa menimbulkan penyakit, bahkan bisa mematikan. Tapi kita lebih yakin lagi dengan keterangan-keterangan Allah dan Rasulnya. Itulah sikap seorang mukmin yang harus dia dahulukan sebelum dia ikut-ikutan dengan sikap-sikap lain yang tidak jelas asal muasalnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami'un qaribun mujibud da'awati ya qadhiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم انصر المسلمين المظلومين المستضعفين في كل مكان وفي كل زمان، خاصة في فلسطين، في الشام، في سوريا، في غزة، في ميانمار، في زنجان، في هنديا، في روهينيا، في أندونيسيا، وفي كل مكان وفي كل زمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المؤمنين المخلصين الموحدين المجاهدين في سبيل الله في كل مكان وفي كل زمان. اللهم ارفع من الأرض هذه قضية كورونا فيروس حتى نستطيع أن نعبدك عبادة صحيحة في مساجدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة. Mari kita tegakkan salat dan tidak membiarkan setan menyelinap di tengah-tengah kita.